Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore bagi mahasiswa sekalian yang sedang mendengarkan video ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan aljabar vektor dan matriks pada pertemuan ke-11, yakni mengenai vektor. Ada yang masih ingat mengenai konsep vektor pada pertemuan pertama dulu? Ya, kita akan lihat bagaimana dengan konsep dari sebuah vektor. Nah, di sini kita punya dua buah titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q ini dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, kalau antara P dan Q dihubungkan sebuah garis, maka namanya segmen. Tapi kalau yang namanya vektor, dia cirinya lihat ada 3 ciri dari vektor. Yang pertama arah, yang kedua besar atau panjang, yang ketiga garis pemuatnya. Kita perhatikan yang berwarna hijau ini, lihat dia memiliki tanda panah. Artinya arahnya dari P menuju ke Q. Nah, maka di sini kita bisa namakan vektor PQ. Untuk penulisannya hampir sama dengan penulisan garis. Dari dua buah titik berarti kita bisa menuliskannya menjadi vektor PQ. Tapi kalau kalau kita akan menuliskannya dengan satu huruf, maka kita menggunakan huruf kecil, ya. Yang kedua, ciri yang kedua, punya besar atau panjang. Dia punya panjang segmen, atau kita beri nama dengan tanda mutlak. PQ ini kita beri tanda mutlak. Artinya dibacanya adalah panjang dari vektor PQ. Kemudian yang ketiga, garis pemuatnya. Siapa garis pemuatnya? Yaitu tempat garis berarah itu berada. Jadi yang mana? Yang berwarna hijau ini. Nah, si segmen yang punya arah ini namanya vektor, begitu ya. Bagaimana dengan vektor bidang? Nah, berarti vektor bidang ini merupakan himpunan segmen-segmen garis yang berarah. Dia terletak pada bidang yang mempunyai besar dan arah yang sama. Maksudnya kalau tanda panahnya ke atas berarti dia arahnya ke utara, misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita punya vektor PQ yang tadi sudah kita tuliskan di awal. P dinyatakan oleh sebuah titik yaitu X1, Y1 dan Q merupakan X2, Y2. Dari sini kita punya unsur-unsurnya nih. Karena vektor ini bisa kita sajikan dalam bentuk geometri. Nah, maka ada yang namanya arah anak panah. Nah, ini. Arahnya ke mana? Nah, itu namanya arah anak panah. Kemudian panjang arah panah yang ini. Ekor yang mana? Yang ini. Titik awal dan ujung merupakan titik akhir. Untuk penulisannya kita sudah pelajari pada materi pertemuan pertama lalu. Bisa oleh 2 huruf seperti ini, bisa oleh 1 huruf, bisa oleh 1 huruf kecil di atasnya diberikan tanda panah, atau juga huruf kecil tapi ditebalkan. A yang ini tebal, yang ini juga ya tebal. Bagaimana dengan panjang vektornya? Panjang vektornya kita beri tanda mutlak di dalamnya. Begitu ya. Lanjut. Kita lihat lagi. Kalau saya punya titik P-nya itu adalah 2,3 dan titik Q-nya itu adalah 6,6. Nah, maka kita bisa membuatkan vektor dari PQ itu tanda panahnya ke atas. Berarti arahnya dari P menuju ke Q. Betul. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan kalian buat di dalam buku catatan kalian.
boleh digambar pada kertas berpetak ya. Mangga, kalau yang mau rapih boleh pakai pensil dulu. Kalau yang sudah bisa, silahkan digunakan langsung. Atau jika kalian ingin menggambarnya dengan menggunakan GeoGebra, silahkan dibuka aplikasi GeoGebra-nya, kemudian digambarkan. Bagaimana cara menentukan titik? Tinggal memilih titik saja di atas. Bagaimana membuat tanda panah? Seperti itu ya. Sok, silahkan, boleh. Waktunya silahkan dikerjakan selama 10 menit untuk menggambar. Boleh pakai boleh pakai GeoGebra ya. Nah, ini untuk besarannya. Ada yang namanya AY, kemudian AX dan AY ya. Ada yang namanya AX dan ada yang namanya AY. AX itu adalah besar komponen vektor A untuk sumbu X. Sedangkan AY besar komponen vektor A untuk sumbu Y. Bagaimana maksudnya? Lihat. Di sini kita tadi punya sebuah vektor yang mempunyai titik awalnya 2,3 dan titik akhirnya 6,6. Berarti kita lihat dulu bagaimana panjang vektornya. Maaf, bukan panjang vektor ya. Kita lihat satuannya. Dari mana kita melihat satuannya? Ketika titik awal dan titik akhirnya di sini, titik awalnya di P dan titik akhirnya di Q, kita akan temukan bahwa yang komponen untuk sumbu X itu adalah yang sejajar dengan sumbu X. Tadi titik awalnya yang ini. Maka kita ambil sebanyak berapa satuan ke kanan yang bersesuaian dengan ujung dari vektor tersebut. Nah, kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini aja. Kenapa nggak sampai sini? Ya kan ujungnya juga di sini. Tarik garis ke sini ya. Nah, kemudian 4 ke kanan. Sekarang ke atasnya berapa lagi? Kita coba hitung. 1, 2, 3. Gitu ya. 3 satuan ke atas. Adapun untuk penulisan dari vektor satuan itu kita bisa menuliskan dengan vektor A pakai tanda panah di atas itu adalah vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ. Siapa AX dan AY? Yang ini. AY-nya yang ini, AX-nya yang ini. Dari mana kita dapatnya? Tadi. Dia adalah besar komponen vektor A untuk sumbu X. Berarti dari titik awal ke sumbu X yang sejajar dengan sumbu X. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Nah, kalau vektor satuan itu kita tuliskan, maka kita akan buat menjadi seperti ini. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ. Berarti vektor A ini sama dengan, kita lihat AX-nya siapa? AX-nya adalah 4. Dari mana? Yang tadi Tea. Nah, ini 4I jadi di sini ditambah AYJ. Nah, J-nya Y-nya siapa? 3. Berarti 4I ditambah 3J. Begitu ya. Kemudian berikutnya. Nah, kita akan perhatikan. Kalau kita punya vektor satuan AXI ditambah AYJ dan AX dan AY ini merupakan komponen dari vektor A, karena di sini vektornya namanya vektor A, maka vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks baris maupun matriks kolom. Nah, kita lihat. Saya punya vektor A. Vektor A itu kan AX AY kan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, bentuknya menjadi seperti ini. Vektor A sama dengan 4, 3. Yang mana 4? Tadi yang ini, AX ya. 4, 3 yang mana? Yang kanan atau di sini nih? 1, 2, 3. Begitu ya. Nah,
Atau boleh juga kita menuliskannya dengan cara menurun. Tadi kan AX dan AY-nya mendatar, kalau yang ini menurun 4, 3, itu sama saja ya. Nah, baru kita akan masuk pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan lihat apa sih operasi pada vektor itu, apa saja operasi yang berlaku pada vektor itu. Kita coba kaji terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya punya vektor PQ. Nah, saya punya vektor PQ. Berarti bagaimana mencari vektor satuannya? Tinggal cari aja ke sini. 1, 2, 3, 4, 6 begitu ya. Bu, gimana kalau tanda panahnya itu mengarahnya ke kiri, ke sini? Berarti kita tentukan dari titik ujung, dari titik pangkal ke ujung. Berarti kita akan bergesernya ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang namanya kesamaan dua vektor. Pada operasi pada matriks itu ada yang namanya kesamaan dua vektor. Jadi, dua buah vektor dikatakan sama apabila panjang serta arahnya sudah sama. Maksudnya gimana? Lihat, vektor A, vektor B. Walaupun lokasinya berbeda, tetapi arahnya sama dan juga tujuannya juga sama kan? Di sini kan sama. Nah, maka kita bisa menyatakan bahwa vektor A yang sama dengan vektor B itu berlaku jika panjang vektor A itu akan sama dengan panjang vektor B. Baru bisa kita sebutkan bahwa dua vektor tersebut memiliki kesamaan. Ya, termasuk arahnya juga. Arah A juga merupakan arah dari vektor B. Begitu ya. Yang kedua, ada yang namanya vektor negatif. Konsep dari vektor negatif itu adalah sebenarnya kita mengubah arahnya sesuai dengan angka yang diberikan di sini. Nah, kita lihat. Vektor negatif A mempunyai ukuran sama dengan vektor A. Nah, yang satu negatif, yang satu positif, begitu kan? Tetapi arahnya berlawanan. Kalau A ke atas, negatif A itu ke bawah ya. Nah, vektor negatif ini juga bisa disebut sebagai vektor inverse. Oke, lanjut ya. Selain itu, operasi pada matriks kita bisa melakukan perkalian vektor dengan skalar. Nah, kita lihat nih, ada apa di sini? K-nya harus bilangan real positif. Terus siapa KU? K itu adalah konstanta yang ini. U itu siapa? U itu vektor yang awalnya. Nah, kita akan lihat kan, vektor yang panjangnya K dikalikan panjang vektor U dan dia punya arah yang sama dengan vektor U. Nah, ini lihat nih, U yang ini ya. Sedangkan negatif KU, nah ini negatif K dikali negatif U. Nah, ini sebenarnya negatif ini bisa ke depan ya. Maksudnya dikalikan dan dibagikan dengan bilangan yang sama. Nah, negatif KU adalah vektor yang panjangnya K dikalikan dengan panjang vektor U, tetapi arahnya berlawanan dengan U. Nah, kalau kita patokan utamanya U, 2 kali U berarti 2 kali 6. 2 kali 6. Bukan 2 kali 6, 2, 6 begitu ya. Kemudian penjumlahan vektor. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Untuk penjumlahan vektor ada yang namanya aturan segitiga. Ini kalau nggak salah kemarin sudah dikaji juga sedikit ya. Ada aturan segitiga. Berarti kalau saya punya vektor A, akan saya jumlahkan ke dalam vektor B. Nambah lagi nih materinya. Maka kita bisa menuliskan ujungnya tadi siapa di sini kan? Nah, pangkalnya atau awalnya dari sini, ujungnya mau ke sini.
Nah, berarti kita bisa lihat vektor A yang berwarna merah dan vektor B yang berwarna hijau. Dia bisa kita jumlahkan dengan mudah. Bagaimana caranya? Kita kan lihat nih vektor A ke sebelah kanan, vektor B ke sebelah atas. Nah, tapi ketika kita akan mencari vektor A ditambah vektor B, itu adalah yang perlu kita perhatikan dari titik awal ke titik ujung yang ini. Seberapa besar, seberapa panjang vektor tersebut ketika kita menggunakan operasi penjumlahan. Ya, lanjut. Untuk penjumlahan menggunakan menggunakan aturan jajar genjang. Kita lihat lagi ya. Vektor AB dan DC itu mewakili vektor A. Kita umpamakan nih. Vektor AB yang mana? Oke, di sini vektor AB. BC yang mana? B ke C misalnya kalau dikasih nama ya, begitu. Maka vektor AC itu, nah AC itu yang ini. Vektor AC itu merupakan jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Bu, boleh nggak kita balik titik awalnya tidak mengarah ke kanan tapi dia ke kiri misalkan atau ke atas. Nah, berarti kalau tadi ke kanan sebaliknya kayak gimana gitu, sebaliknya kayak gimana. Oke, lanjut ya. Silakan sambil dicoba digambar di dalam buku catatan. Kalau yang mau pakai GeoGebra boleh dipakai juga. Nanti banyak tutorial
Bagaimana dengan selisih dua vektor? Selisih dua vektor A dan B kita bisa nyatakan dengan vektor A dikurangi vektor B. Nah, ini dapat dipandang sebagai penjumlahan vektor A dengan inverse-nya dari vektor yang negatif tadi. Vektor apa? Vektor B. Nah, misalkan nih saya punya vektor A dikurangi vektor B sama dengan C. Nah, ingat ya. Ini ada vektor A yang berwarna biru. Kemudian kan harusnya itu dilanjutkan kan, ujung awal titik awal dari vektor berikutnya itu berhimpit dengan titik akhir vektor pertama. Kan ini tinggal digeser doang kan. Nanti jadi akan ada di sini. Harusnya begini kalau ditambah. Tetapi karena dikurangi berarti arahnya menjadi sebaliknya ke sini. Nah, maka dengan demikian kita bisa menentukan vektor C itu yang mana sih? Ya, ini vektor A, kemudian vektor B-nya karena negatif, jadi kita arahkan ke kiri. Kalau ke kanan kan ke sini kan? Nah, ini ke kiri. Maka kita akan peroleh vektor C, yaitu vektor A dikurangi vektor B. Yang terakhir, ada yang namanya vektor 0. Vektor 0 ini gimana ya? Jika vektor A sama dengan B, nah ada A, kemudian ada B. Dan dia itu sama. Maka kalau keduanya sama, ketika dikurangi hasilnya 0. 0 ini disebut juga dengan vektor 0. Vektor 0 punya arah nggak sih? Katanya vektor. Kan vektor tuh harus punya arah. Nah, vektor dia nggak mempunyai besar dan arah tertentu ya, perlu diingatkan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Boleh ditonton kembali. Nah, kemudian ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Saya akan kirimkan di dalam berkas yang terpisah ya. Terima kasih, selamat belajar. Yang terakhir, ada yang namanya vektor 0. Vektor 0 ini gimana ya? Jika vektor A sama dengan B, nah ada A, kemudian ada B. Dan dia itu sama. Maka kalau keduanya sama, ketika dikurangi hasilnya 0. 0 ini disebut juga dengan vektor 0. Vektor 0 punya arah nggak sih? Katanya vektor. Kan vektor tuh harus punya arah. Nah, vektor dia nggak mempunyai besar dan arah tertentu ya, perlu diingatkan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Boleh ditonton kembali. Nah, kemudian ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Saya akan kirimkan di dalam berkas yang terpisah ya. Terima kasih, selamat belajar.